Kita lanjutkan materi kuliah kita tentang hematologi 1. Nah, sekarang kita belajar tentang leukosit. Apa itu leukosit? Kemarin kita sudah belajar tentang eritrosit. Leukosit adalah sel darah putih. Leukosit terdiri dari dua kata leukos dan kaitos. Leukos itu putih, sedangkan kaitos adalah ruang sel. Fungsi daripada leukosit adalah sebagai fagositosis, ya. Artinya dapat memakan terutama mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit lainnya. Bisa berfungsi sebagai diapedesis, artinya dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Jadi kemampuan leukosit untuk menembus atau keluar dari dinding pembuluh darah kapiler melewati celah antara dua endotel untuk mencapai tempat yang dituju. Ada sekitar 4.000 sampai 10.000 butir sel darah putih atau leukosit untuk setiap mikroliter darah. Karakteristik leukosit terdapat di dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Dihasilkan di sumsum merah, di limpa, dan kelenjar-kelenjar getah bening. Dibentuk itu tidak tetap, ya, atau amoeboid dan tidak berpigmen. Umur leukosit adalah 12 hari. Inti berinti 1, ya, atau berinti, sedangkan eritrosit kita belajar kemarin tidak memiliki inti. Nah, leukosit dibagi dua bagian besar, berinti kecil atau granulosit dan berinti besar atau agranulosit. Agranulosit ini bergerak cepat, bisa juga bergerak lambat. Bergerak cepat itu limfosit, sedangkan bergerak lambat itu monosit. Nah, granulosit itu ada netral, asam, dan basa. Netral itu dinamakan neutropil, asam eosinofil, dan basa basofil. Agranulosit itu yang pertama limfosit. Secara morfologi berbentuk seperti bola dengan ukuran diameter 6-14 mikron. Dibentuk di sumsum tulang, sedangkan pada janin dibentuk di hati. Berinti 1, berfungsi untuk membentuk antibodi. Monosit berinti 1, berbentuk kepal kuda atau ginjal dengan ukuran diameter 12-20 mikron dan bersifat fagosit. Granulosit yang pertama neutropil memiliki inti berukuran sekitar 8 mikron, bersifat fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi, aktif selama 6-20 jam. Kemudian eosinofil ini memiliki inti bersifat fagosit lemah, berbentuk hampir seperti bola, berukuran sekitar 9 mikron. Sedangkan basofil bentuknya bulat atau oval, meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan interstitial pada tempat infeksi atau peradangan, melepas toksin yang membunuh mikroorganisme penyusup dan parasit. Nah, ini perbedaan neutropil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit B, limfosit T. Nah, neutropil ini berada di jaringan limpa, kemudian eosinofil di sumsum tulang, basofil sumsum tulang, monosit sumsum tulang, limfosit juga sumsum tulang. Kemudian pergerakan, ya, kalau dia neutropil sinyal kimianya dari daerah terinfeksi.
berfungsi sebagai fagositosis. Kemudian eosinofil ini pada alergi, inflamasi, leukemia, fase penyembuhan infeksi. Dia terjadi peningkatan aktivitas. Kemudian basofil bisa pada alergi, inflamasi, kemudian menghasilkan histamin dan heparin, mencegah pembekuan darah. Kemudian monosit ini sebagai fagositosis atau makrofag di jaringan. Sedangkan limfosit B ini membentuk antibodi, ya. Kalau limfosit T dia mencerna antigen atau sel tubuh terinfeksi. Jadi sebagai sel mediator immunity atau immunity. Ini dia gambar monosit berbentuk seperti ginjal, ya. Kemudian eosinofil ini bergranula, ya, atau berinti. Kemudian basofil ini berinti atau bergranula. Kemudian neutrofil bergranula, limfosit dengan monosit. Nah, ini kalau kita lihat di mikroskop, ya. Limfosit, ini neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian ini monosit. Nilai normal leukosit itu neutrofil 40% sampai 60%. Limfosit 20-40%, monosit 2-8%, sedangkan eosinofil 1-4%, basofil 0,5-1%. Leukosit rendah dinamakan leukopenia. Penyebabnya bisa karena kelainan bawaan, ya, yang menyebabkan menurunnya fungsi daripada sumsum tulang, sehingga leukosit bisa menurun. Kemudian infeksi, kekurangan vitamin B12, asam folat, zat besi, dan tembaga. Penyakit autoimun juga bisa menghancurkan leukosit, ya, bahkan menghancurkan produksi sumsum tulang pada pasien lupus, ya. Sering itu terjadi penyakit autoimun yang menyebabkan leukosit menjadi rendah. Nah, bisa juga karena sarkoidosis, ya, bisa karena kemoterapi, bisa karena kanker darah, bisa karena anemia aplastik. Sedangkan pada leukosit tinggi disebut dengan leukositosis. Penyebabnya yang pertama adalah pada neutrofil meningkat itu karena infeksi bakteri, kemudian cedera fisik, bisa radang tiroid, bisa karena rheumatoid arthritis dan demam rematik, bisa karena leukemia mieloblastik, ya, bisa karena eklamsia, kejang, dan banyak hal lain yang menyebabkan neutrofil meningkat. Sedangkan limfosit meningkat itu bisa karena infeksi virus, infeksi bakteri seperti batuk lejan atau pertusis dan tuberkulosis, bisa karena kanker darah, bisa karena limfoma, kemudian demam kelenjar, bisa karena hepatitis akibat infeksi virus atau bakteri. Monosit meningkat, ya, atau tinggi itu bisa karena infeksi virus, juga bisa infeksi bakteri, tuberkulosis, infeksi parasit, leukemia, peradangan kronis seperti lupus. Eosinofil meningkat bisa karena sindrom hipereosinofilia, penyakit jaringan ikat, kanker, infeksi parasit, reaksi alergi seperti ada eksim atau asma, bisa karena penyakit Addison. Basofil meningkat bisa karena reaksi alergi, penyakit cacar, penyakit mieloperatif, ya, atau penyakit sumsum tulang, rheumatoid arthritis, kolitis ulceratif, leukemia, pemulihan dari splenektomi. Leukositosis ini terjadi akibat peningkatan produksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Terjadi kegagalan
banyak mati karena penyakit tersebut. Bisa karena gangguan sistem kekebalan tubuh akibat reaksi terhadap obat, bisa juga penyakit sumsum tulang, penyakit kanker, dan leukositosis yang serius itu bila ada kita temukan jumlah sel darah putih atau leukositnya di atas 100.000 per milimeter kubik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar.